Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati Bapak Dr. Andesian Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Lufiana Sifa Auralia dengan ujung NPM 045. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Etika dalam Filsafat Pendidikan dan relevansinya terhadap sistem pengajaran. Materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai definisi etika dalam konteks filsafat pendidikan, nilai-nilai etika dalam pendidikan, relevansi etika terhadap sistem pengajaran, dan implementasi etika dalam sistem pengajaran. Materi yang pertama, definisi etika dalam konteks filsafat pendidikan. Menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia. Dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai itu sendiri. Etika dalam filsafat pendidikan yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, yaitu tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal yang terjadi dalam dunia pendidikan. Jadi, etika dalam filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang mempelajari perilaku moral dan penentuan benar dan salah dalam dunia pendidikan, dan juga menjadi landasan nilai yang membantu menentukan tujuan dan prinsip-prinsip dalam pembentukan karakter dan perilaku siswa. Selanjutnya yang B, nilai-nilai etika dalam pendidikan. Nilai-nilai etika dalam filsafat pendidikan merujuk pada prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar dan pedoman bagi tujuan, proses, serta praktik pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, nilai-nilai etika memiliki dua peran utama, yaitu yang pertama sebagai landasan normatif. Nilai-nilai etika berfungsi sebagai standar moral yang menjadi acuan dalam menentukan perilaku yang sesuai dalam pendidikan. Misalnya, keadilan menjadikan pedoman untuk memastikan perlakuan setara terhadap semua siswa, sementara kejujuran menjadi dasar dalam evaluasi akademik. Yang kedua, sebagai alat pembentukan karakter. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang memiliki karakter yang baik, serta membangun kepribadian siswa yang bermoral. Nilai-nilai etika utama dalam pendidikan antara lain: 1. Kejujuran. Kejujuran adalah fondasi penting dalam pendidikan, baik bagi pendidik maupun siswa. Yang kedua, keadilan. Keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau kemampuan akademik. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab mencakup kewajiban guru untuk mendidik dengan baik dan kewajiban siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 4. Penghormatan. Penghormatan melibatkan sikap saling menghargai antara guru, siswa, dan komunitas sekolah. Yang kelima, empati. Empati memungkinkan guru untuk memahami kebutuhan dan perasaan siswa, serta mendukung mereka secara emosional dan akademis. Yang keenam, kebebasan yang bertanggung jawab. Pendidikan harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir, berekspresi, dan belajar sesuai dengan potensinya, tetapi tetap dalam batas tanggung jawab moral dan sosial. Yang ketujuh, integritas. Integritas berarti konsistensi antara ucapan dan tindakan. 8. Kedisiplinan. Kedisiplinan adalah nilai yang membantu siswa memahami pentingnya aturan dan tata tertib dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan teratur. 9. Kepedulian terhadap keberagaman. Dalam masyarakat yang semakin pluralistik, menghormati keberagaman budaya, agama, dan pandangan menjadi nilai penting untuk menciptakan pendidikan yang inklusif. 10. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Etika dalam pendidikan menuntut pengakuan terhadap hak individu, seperti hak untuk belajar, tetapi juga mengajarkan pentingnya memenuhi kewajiban, seperti menghormati guru dan teman. Yang C. Relevansi etika terhadap sistem pengajaran. Etika memiliki relevansi yang sangat penting dalam pengajaran karena memberikan pedoman moral bagi pendidik dan siswa dalam menjalankan proses pembelajaran. Dalam pendidikan, etika menjadi dasar penting untuk terbentuknya karakter menjadi manusia yang lebih terdidik.
Pembahasan tentang konsep etika dalam filsafat pendidikan ini bertujuan untuk mengungkapkan peran etika sebagai elemen dasar dalam sistem pengajaran, sekaligus menggali relevansinya dalam membangun hubungan yang sehat antara pendidik dan peserta didik, serta mendukung tujuan pendidikan yang holistik. Relevansi etika terhadap sistem pengajaran meliputi yang pertama, membentuk hubungan yang bermartabat. Dalam sistem pengajaran, etika menjadi dasar bagi hubungan antara guru dan siswa. Guru memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan moral bagi siswa, menjaga hubungan yang didasarkan pada penghormatan, empati, dan keadilan. Hubungan yang berlandaskan etika juga membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan saling menghargai, serta terhindar dari perilaku diskriminasi atau tindakan tidak adil. Yang kedua, menjamin proses pembelajaran yang adil dan inklusif. Proses pembelajaran yang berlandaskan etika memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan hak yang sama dalam proses pembelajaran, termasuk akses terhadap fasilitas, pengajaran, dan evaluasi yang objektif. Guru yang memahami nilai-nilai etika dapat mengadopsi metode pengajaran yang menghormati keberagaman siswa dan mendukung perkembangan karakter mereka. Yang ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter. Etika memainkan peran penting dalam pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam sistem pengajaran yang berfungsi untuk membentuk karakter siswa agar memiliki moral yang baik dan nilai-nilai luhur. Melalui proses pengajaran, nilai-nilai moral dapat dimasukkan secara alami dalam berbagai aktivitas belajar. Pendidikan karakter juga dapat didukung oleh kebijakan sekolah yang mendorong kegiatan berbasis nilai-nilai moral. Integrasi ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan diri mereka, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Yang keempat, menghadapi tantangan era modern. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi di era modern ini, seperti penggunaan teknologi dan keberagaman budaya. Etika memberikan dasar moral yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan era modern. Dengan mengedepankan nilai-nilai etika, sistem pengajaran tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga mampu mencetak individu yang cerdas dan bermoral. Dan yang terakhir, menciptakan pendidikan holistik. Etika memiliki relevansi besar dalam menciptakan pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada aspek moral, emosional, dan sosial siswa. Dalam praktiknya, pendidikan holistik yang berbasis etika melibatkan guru sebagai teladan moral. Pendidikan holistik juga mencakup pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Etika mendorong siswa untuk memahami pentingnya kerjasama, toleransi terhadap perbedaan, dan kemampuan mengelola konflik secara damai. Kemudian yang D, implementasi etika dalam sistem pengajaran. Implementasi etika dalam sistem pengajaran merupakan langkah untuk menerapkan nilai-nilai moral untuk menciptakan proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Implementasi etika dalam sistem pengajaran antara lain, yang pertama, kebijakan sekolah berbasis etika. Kebijakan sekolah berbasis etika adalah upaya institusi pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral menjadi dasar dalam setiap aspek pengelolaan sekolah. Sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap dimensi pembelajaran dan hubungan antar warga sekolah. Kebijakan berbasis etika juga dapat diterapkan melalui program pendidikan karakter yang diwajibkan bagi siswa. Program ini bisa berupa mata pelajaran khusus ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, kebijakan etis mencakup aturan perilaku bagi semua pihak di sekolah. Yang kedua, pelatihan etika untuk pendidik. Pelatihan etika bagi pendidik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa guru memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral dan cara mengintegrasikannya dalam proses pengajaran. Pelatihan etika ini tidak hanya fokus pada pengajaran materi pelajaran, tetapi juga pada pengembangan karakter, pengelolaan kelas, dan cara berinteraksi dengan siswa secara etis. Melalui pelatihan etika, pendidik tidak hanya memperoleh keterampilan mengajar yang lebih baik, tetapi juga kemampuan untuk menjadi panutan yang baik dalam menerapkan nilai-nilai moral di dalam dan di luar kelas, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan menghormati hak semua pihak.
Yang ketiga, peran guru sebagai teladan etis. Guru berperan sebagai teladan moral yang sangat penting dalam sistem pengajaran. Perilaku dan sikap guru dalam keseharian memberikan contoh nyata bagi siswa tentang bagaimana nilai-nilai etika diterapkan dalam kehidupan. Jika guru mengajarkan pentingnya kejujuran, mereka juga harus berlaku jujur, seperti mengakui kesalahan jika terjadi kekeliruan saat mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tidak hanya teori, tetapi juga harus diterapkan dalam tindakan nyata. Siswa belajar dari perilaku guru untuk memahami nilai-nilai etika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, penerapan etika dalam interaksi harian. Etika dalam interaksi tidak hanya terbatas pada bagaimana siswa dan guru berinteraksi dalam pembelajaran, tetapi juga pada cara mereka bersikap terhadap satu sama lain dalam berbagai situasi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, dalam keseharian, guru yang menerapkan nilai keadilan akan memperlakukan semua siswa secara setara, tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Selain itu, guru juga akan mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan dan tidak melakukan tindakan diskriminasi, baik dalam perkataan maupun tindakan, terhadap teman sekelas yang memiliki latar belakang budaya, agama, atau etnis yang berbeda. Yang kelima, kolaborasi dengan komunitas dan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam perkembangan moral dan etika anak-anak mereka. Misalnya, orang tua yang bekerja sama dengan guru dapat mendiskusikan dan memahami pendekatan etis yang diterapkan di sekolah. Kolaborasi dengan komunitas juga memainkan peran penting dalam mendukung penerapan etika dalam pendidikan. Selain itu, keterlibatan komunitas dalam kegiatan sosial seperti program sukarela atau kerja bakti dapat mengajarkan siswa tentang tanggung jawab sosial, kerjasama, dan pentingnya kontribusi kepada masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.